Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran geografi kali ini, Pak Guru akan membahas pembelajaran geografi yang tak kalah penting dengan materi pembelajaran geografi lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada materi pembelajaran geografi kali ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan makhluk hidup di bumi, seperti halnya hewan, tumbuhan, dan manusia yang memiliki sifat saling membutuhkan antar sesama. Pada materi pembelajaran geografi kali ini, Pak Guru mengusung judul pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam? Pengertian pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam: upaya atau tindakan manusia dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti halnya beragam jenis flora dan fauna, agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau manusia yang mengolah, sehingga akan memberikan nilai positif bagi manusia itu sendiri, seperti halnya terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangannya. Pemanfaatan flora dan fauna. 1. Upaya pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya pemanfaatan flora dan fauna telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Adapun saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk keberlangsungan hidup mereka masing-masing. Sebagian hewan mempunyai andil bagi pertumbuhan dan persebaran tumbuhan. Binatang pun hidup dari tumbuhan juga. Bahkan binatang karnivora seperti harimau misalnya, sesungguhnya bergantung pada tumbuhan karena makanannya terdiri dari binatang herbivora yang hidupnya dari tumbuhan. 3. Ketergantungan flora dan fauna pada manusia adalah dalam upaya perkembangbiakan, persebaran, dan pelestariannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia memanfaatkan flora dan fauna untuk berbagai tujuan. Salah satu contoh pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam sangatlah beragam. Di antaranya: 1. Sebagai sumber pangan, 2. Sebagai sumber energi, 3. Sebagai tradisi dan budaya, 4. Sebagai hiasan, 5. Sebagai kerajinan dan perhiasan, 6. Sebagai peternakan dan perkebunan, dan 7. Sebagai penghasil devisa negara. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber pangan. Flora dan fauna merupakan sumber pangan utama bagi manusia. Subur saja untuk golongan flora seperti beras, gandum, singkong, buah-buahan, dan sebagainya, serta fauna di mana termasuk hewan ternak dan produk turunannya merupakan kebutuhan utama manusia untuk sumber pangan sehari-hari. Berdasarkan gambar di samping terdapat foto olahan makanan yang bersumber dari flora dan fauna. Hal tersebut ditunjukkan oleh foto burger yang terdiri dari roti dan fried chicken. Roti tersebut berasal dari pengolahan flora, yaitu pengolahan gandum ataupun tepung beras yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan roti pada burger. Sedangkan untuk fried chicken sendiri berasal dari pemanfaatan fauna berupa daging ayam sebagai bahan utama pembuatan fried chicken pada burger tersebut. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber energi. Sumber energi untuk manusia melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti halnya minyak bumi yang berasal dari bahan tambang yang digunakan manusia sebagai bahan bakar kendaraan. Akan tetapi, manusia juga dapat memanfaatkan sumber daya alam dari flora dan fauna guna dimanfaatkan energinya. Berdasarkan gambar di samping terdapat dua foto. Foto pertama menunjukkan kegiatan petani dalam membajak sawah, sedangkan foto yang kedua menunjukkan pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Berdasarkan foto yang pertama, sangat nampak pemanfaatan tenaga dari fauna berupa kerbau sebagai alat penarik mesin pembajak sawah manual guna membajak sawah ataupun lahan pertanian. Sedangkan foto yang kedua yaitu kolaborasi pemanfaatan flora dan fauna. Hal tersebut ditunjukkan terdapat sapi yang memakan rumput sebagai penunjang hidup, dan kemudian sapi tersebut mencerna rumput yang telah dimakan.
Melalui tahap pencernaan tersebut, sapi dapat menghasilkan kotoran yang nantinya digunakan untuk bahan dasar pengolahan biogas, untuk menghasilkan energi berupa listrik dan bahan bakar berupa gas untuk menyalakan kompor. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai tradisi atau budaya. Budaya berasal dari kata budi dan daya, merupakan warisan dari leluhur yang bernilai historis tinggi dan perlu untuk dilestarikan. Di Indonesia tak jarang flora dan fauna digunakan sebagai salah satu bentuk budaya suatu daerah. Misalnya seperti kerapan sapi di Madura. Daerah ini menjadikan sapi untuk perlombaan balap sapi dan mendatangkan nilai ekonomi bagi daerahnya. Sedangkan untuk flora misalnya dapat kita contohkan di daerah Bali, yang menjadikan bunga cempaka putih memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat Bali. Hampir setiap upacara keagamaan, masyarakat Bali menggunakannya. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai hiasan. Manusia selain mempunyai kebutuhan pokok juga mempunyai kebutuhan sekunder dan tersier. Salah satu alasan manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya untuk memenuhi kesenangan hati karena keindahan yang dilihatnya. Nah, flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai hiasan. Tak hanya flora dan fauna yang masih hidup yang dapat digunakan sebagai hiasan. Tak sedikit orang menjadikan bagian-bagian dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati sebagai hiasan. Misalnya seperti gading gajah, kulit harimau atau buaya, kepala rusa, dan sebagainya. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai kerajinan dan perhiasan. Potensi flora dan fauna sangatlah banyak. Salah satunya yaitu dengan diolah menjadi kerajinan dan perhiasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Salah satu kerajinan yang berasal dari flora yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu kerajinan sangkar burung perkutut khusus lomba. Bahan dasarnya sendiri berasal dari kayu randu dan bambu yang diolah dengan sedemikian rupa dan melewati banyak proses sehingga siap untuk dipasarkan dengan harga sesuai dengan kualitasnya. Selain itu juga terdapat olahan kerajinan yang berasal dari fauna laut, yaitu olahan kerang mutiara, yang nantinya dijadikan sebagai perhiasan dan memiliki harga yang fantastis dan sangat membantu perekonomian masyarakat. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai perkebunan dan peternakan. Pemanfaatan flora dan fauna dalam skala besar dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut bukanlah tanpa tujuan, namun ditujukan demi menunjang kebutuhan pokok dan kebutuhan primer manusia. Salah satu pemanfaatan fauna dalam skala besar ialah peternakan. Peternakan sendiri difungsikan sebagai penunjang kebutuhan pangan manusia yang memiliki bahan baku daging, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya pemanfaatan fauna berupa hewan ternak dalam skala besar. Selain itu juga terdapat pemanfaatan flora dalam skala besar. Salah satunya yaitu dengan adanya perkebunan kopi dan kakao. Maksud adanya perkebunan tersebut guna memenuhi kebutuhan pabrik atau industri pembuatan bubuk kopi dan coklat yang kemudian dipasarkan baik di dalam negeri maupun mancanegara. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai penghasil devisa. Devisa adalah valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri, yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Keterkaitan flora dan fauna dengan devisa ialah flora dan fauna di Indonesia yang memiliki nilai jual di pasar internasional dapat dibudidayakan dan diolah dengan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual hingga ke mancanegara atau dunia internasional. Hasil keuntungan tersebut bisa menjadi devisa bagi negara kita.